Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 offering HH, mata kuliah Manajemen Keuangan 2, akan membahas hasil karya kami yang berjudul Pendanaan Perusahaan Bagian 2. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu ada saya sendiri, Rofi Dwi Bagus Ibrahim, kemudian ada Ratna Dwi Trisnasari, selanjutnya ada Putri Kurnia Oktaviani, dan ada Nurus Sobah. Nah, pada presentasi kali ini akan kita bahas ke dalam dua subtema besar, yaitu yang pertama terkait faktor pengambilan kebijakan, dan yang kedua yaitu terkait dengan teori struktur modal. Kita memasuki ke subtema yang pertama yaitu terkait faktor pengambilan kebijakan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ratna Dwi Trisnasari dipersilahkan. Nah, ada beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen dalam mengambil keputusan pendanaan. Antara lain, yang pertama, kontribusi terhadap IPS, kedua, kemampuan cash flow memenuhi kewajiban utang, ketiga, biaya modal, keempat, rasio utang, kelima, peringkat efek, keenam, keuntungan pajak, ketujuh, sinyal keuangan, kedelapan, problem keagenan, kesembilan, kontrol terhadap perusahaan. Nah, untuk yang pertama, kontribusi IPS. Dari pertimbangan ini, alternatif sumber dana yang dianggap paling menguntungkan adalah yang menghasilkan IPS paling tinggi. IPS ditentukan dengan persamaan sebagai IPS sama dengan laba tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, dapat dicontohkan sebuah perusahaan mobil nasional selama ini beroperasi dengan modal sebesar 1.000 miliar, semuanya terdiri dari saham biasa sebanyak 10 juta lembar. Karena permintaan terhadap produk terus meningkat, maka perusahaan merencanakan untuk melakukan ekspansi. Rencana ekspansi tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar 250 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan dihadapkan pada 4 alternatif sumber pembiayaan. Yang pertama, menerbitkan saham biasa dengan harga pasar 100.000 per lembar. Kedua, menerbitkan obligasi dengan bunga 12%. Ketiga, menerbitkan saham preferen 2 juta lembar dengan dividen 11%, nilai nominal 125.000 per lembar. Keempat, dana bagi hasil dengan rasio 40/60 atau 40% dari laba atau rugi bersih untuk penyedia dana atau investor dan 60% untuk perusahaan. Dengan ekspansi tersebut, EBIT perusahaan diperkirakan naik menjadi 160 miliar dari sebelumnya 100 miliar per tahun. Perusahaan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 30%. Tentukan sumber pendanaan yang paling menguntungkan bagi perusahaan dari ketiga alternatif tersebut dilihat dari EPS yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu melakukan analisis untuk menentukan IPS yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif. Nah, kita akan menghitung menggunakan tabel berikut ini. Yang pertama adalah EBIT pasca ekspansi. EBIT pasca ekspansinya tadi kan 160 miliar, jadi pada saham biasa, preferen dan obligasi, serta dana bagi hasil yaitu 160 miliar. Nah, untuk biaya bunga obligasi 12%, pada biaya bunga obligasi 250 miliar dikali dengan 12% menghasilkan 30 miliar yang akan ditaruh di obligasi. Nah, untuk laba bersih sebelum pajak 100 miliar 160 miliar akan turun ke bawah dan yang lainnya menyesuaikan. Dan untuk obligasi 160 miliar dikurangi dengan 30 miliar menghasilkan 130 miliar. Selanjutnya yaitu pajak 30%. Jadi 160 miliar dikali dengan 30% menjadi 48 miliar. Dan untuk yang lain itu mengikuti. Laba bersih setelah pajak 160 miliar dikurangi dengan 48 miliar menjadi 112 miliar. Dan untuk dividen saham preferen 11%, pada ini saham preferen 250 miliar dikali dengan 11% menghasilkan 27,5 miliar yang akan ditaruh di saham preferen. Nah, selanjutnya yaitu bagi hasil 40% untuk investor. Nah, di sini 112 miliar dikali dengan
40% menghasilkan 44,8 miliar yang akan ditaruh di dana bagi hasil. Nah, selanjutnya yaitu laba bersih tersedia bagi pemegang saham biasa. Nah, pada ini kita akan menyesuaikan. Jadi yang saham biasa yang 112 miliar ini akan menurun ke bawah, dan untuk yang saham preferen dan dana bagi hasil itu akan mengurangi pada saham preferen tadi 11% dan bagi hasil 40% tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu lembar saham biasa beredar. Lembar saham biasa beredar pada saham biasa 12,5 juta dan saham preferen, obligasi serta dana bagi hasil yaitu 10 juta. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan IPS pasca ekspansinya. Jadi 112 miliar dibagi dengan 12,5 juta akan menghasilkan 8,60. Dan untuk yang lainnya menyesuaikan sesuai dengan saham biasa tadi, yaitu dibagi dengan laba bersih tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan lembar saham biasa beredar. Nah, dari situ tadi kita dapat menyimpulkan bahwa mohon maaf sebentar. Nah, dari ini tadi kita dapat menyimpulkan bahwa IPS yang paling tinggi yaitu pada obligasi 9.100 dibanding dengan tiga alternatif lainnya yang yaitu 8.960, 8.700 dan 6.720 ya. Jadi yang di alternatif yang paling baik yaitu yang saham obligasinya. Next. Namun, seandainya EBIT yang dihasilkan pasca ekspansi dari perusahaan mobil nasional tersebut lebih rendah, yaitu hanya sebesar 110 miliar, bukan 160 miliar, adakah pengaruhnya terhadap alternatif sumber dana yang harus dipilih? Next. Nah, dari sini kita hitung lagi, akan tetapi akan ada perbedaan, yaitu pada EBIT pasca ekspansinya. Tadi kan EBIT pasca ekspansi yang sebelumnya kan tadi 160 miliar. Nah, di sini itu 110 miliar karena belum diekspansi. Nah, nanti akan menghasilkan IPS pasca ekspansinya yaitu 6160, 4950, 5600, 4620. Nah, dari sini kita sudah dapat menemukan yang mana yang lebih tinggi, yaitu saham biasa. Jadi terdapat perbedaan antara tabel yang tadi dengan yang ini, yaitu yang tadi kan yang paling baik yaitu obligasi. Nah, yang ini yaitu saham biasa. Next. Setelah itu kita membandingkan secara grafisnya. Perbandingan ketiga alternatif sumber pendanaan di atas bisa juga disajikan dalam bentuk grafik yang menghubungkan antara besarnya EBIT dengan IPS dari masing-masing sumber dana. Persamaan matematis yang digunakan untuk menentukan titik potong berikut didasarkan pada cara penghitungan IPS-nya. Titik potong antara grafis pendanaan saham biasa dan garis pendanaan obligasi dicapai pada EBIT tertentu di mana IPS dari pendanaan saham biasa sama dengan IPS pendanaan obligasi. IPS dirumuskan sebagai laba tersedia pemegang saham dibagi dengan jumlah saham beredar. Next. Nah, laba tersedia bagi pemegang saham biasa jika dilihat dari pendanaan dari obligasi yaitu EBIT dikurangi pajak, dikurangi bunga, dikurangi pajak. Sedangkan laba tersedia bagi pemegang saham biasa jika pendanaan dari saham biasa yaitu EBIT dikurangi pajak. Dengan
umpamakan EBIT dari titik potong tersebut sama dengan X, maka EBIT pada titik potong tersebut dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan berikut ini. Yaitu X dikurangi 30 miliar dikurangi 0,3. 0,3 ini dari pajaknya 30%, dikali dengan X EBIT-nya dikurangi dengan 30 miliar lagi, yaitu bunganya, dibagi dengan 10 juta, yaitu jumlah saham beredar pada obligasi tadi. Sama dengan X dikurangi 0,3 X, yaitu EBIT dikurangi pajak dikali EBIT, dibagi dengan jumlah saham beredar pada saham biasa 12.500.000. Nah, setelah itu kita menyelesaikan persamaan tersebut. X dikurangi 30 miliar dikurangi 0,3 X, 0,3 dikali X dikurangi ditambah 9 juta, ditambah 9 miliar yang didapatkan dari minus 0,3 dikali dengan minus 30 miliar dibagi dengan 10 juta sama dengan 0,7 X dibagi dengan 12.500.000. 0,7 X diperoleh dari X dikurangi 0,3 X. Nah, setelah itu nanti kita substitusikan dan X akan mendapatkan hasil 150 miliar. Next. Dengan EBIT pada titik potong sebesar 150 miliar, maka IPS pada titik potong bisa ditentukan dengan mensubstitusikan angka tersebut ke dalam salah satu persamaan IPS sebagai berikut. Nah, kita di sini tuh menggunakan persamaan dari pemegang saham biasa yang pada dari saham biasa, yaitu 0,7 X dibagi dengan 12.500.000, yaitu 0,7 X-nya kan sudah memperoleh 150 miliar. Jadi 0,7 dikali 150 miliar dibagi dengan 12.500.000 sama dengan 8 juta sama dengan 8.400. Nah, selanjutnya yaitu tidak ada pilihan sumber dana yang selalu paling menguntungkan atau selalu paling tidak menguntungkan. Jadi, keunggulan jenis sumber dana tertentu dibanding lainnya tergantung kepada beberapa hal seperti tingkat EBIT yang dihasilkan pasca pemenuhan kebutuhan dana dan spesifikasi dari masing-masing sumber dana, seperti harga jual per lembar saham, tingkat bunga obligasi atau pinjaman, tingkat dividen saham preferen, dan tarif pajak yang berlaku bagi perusahaan yang bersangkutan. Jika spesifik dana berubah, maka peta pemilihan sumber dana yang paling menguntungkan juga akan berubah. Jadi nanti itu akan berubah gitu loh. Jadi tidak selalu menguntungkan atau selalu tidak menguntungkan. Seperti contohnya, semakin tinggi harga jual saham biasa, maka semakin sedikit juga jumlah lembar saham yang diterbitkan untuk memenuhi dana yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika harga jual saham terendah, berarti lebih banyak lembar saham yang dibutuhkan untuk memenuhi jumlah dana, berarti semakin banyak lembar saham biasa yang beredar pasca pemenuhan kebutuhan. Nah, kesimpulannya yaitu bahwa tidak ada pilihan sumber dana yang selalu menjadi yang terbaik atau sebaliknya. Tidak ada pilihan sumber dana yang selalu menjadi yang tidak menguntungkan pada segala konteks. Nah, selanjutnya yaitu pendanaan gabungan. Nah, pada pendanaan gabungan, perusahaan bisa juga membuat pilihan-pilihan pendanaan dengan menggabungkan beberapa jenis sumber dana menjadi satu paket alternatif. Next. Sebagai contoh, kebutuhan dana pada contoh kasus perusahaan mobil nasional sebesar 250 miliar bisa saja melibatkan alternatif dalam bentuk paket-paket pendanaan yang menggabungkan beberapa jenis sumber dana atau yang disebut dengan hybrid financing. Misalnya, yang pertama, paket pertama terdiri dari penerbitan saham biasa sebanyak 100 miliar dipenuhi dari utang obligasi dengan tingkat bunga 12%.
Nah, paket kedua terdiri dari penerbitan saham biasa sebanyak 75% atau 187,5 miliar dan sisanya 25% atau 62,5 miliar dari saham preferen dengan dividen 11% dan harga pasar 200.000. Yang ketiga, paket ketiga terdiri dari penerbitan saham biasa sebanyak 50% atau 125 miliar utang obligasi dengan tingkat bunga 12% dengan sebanyak 25 miliar atau 62,5 miliar dan sisanya 25 miliar atau 62,5 miliar dari saham preferen dengan dividen 11% dan harga pasar 120.000. Nah, dapat kita perhitungkan EPS masing-masing sumber dana. Next. Nah, EBIT pasca ekspansinya 160 miliar dan untuk biaya bunga obligasinya 12%. Jadi yang terdapat bunga obligasi tadi itu cuma paket 1 dan paket ketiga. Yaitu paket 1 akan menghasilkan 12 miliar dan yang paket ketiga 7,5 miliar. Dan selanjutnya yaitu laba bersih sebelum pajak 160 miliar dikurangi dengan 12 miliar 148 miliar dan untuk yang paket kedua paket ketiga mengikuti sesuai dengan paket pertama sesuai dengan perhitungan paket pertama dan selanjutnya itu pajak 30%. Jadi kita akan mempajakkan 148 miliar dikali dengan 30% menjadi 44,400 miliar. Laba yang selanjutnya itu laba bersih setelah pajak, yaitu laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan pajak akan menghasilkan laba bersih setelah pajak 103,6 dan paket ketiga 112 dan paket ketiga 106,750 dan untuk dividen saham preferen yang terdapat dividen saham preferen tadi hanya paket kedua dan paket ketiga dan menghasilkan 6875 pada paket kedua dan 6875 pada paket ketiga. Setelah itu yaitu laba bersih tersedia bagi pemegang saham biasa yaitu 103.600 bagi paket pertama, paket kedua dan paket ketiga yaitu mengurangi antara laba bersih setelah pajak dikurangi dengan dividen saham prefernya. Selanjutnya yaitu jumlah lembar saham biasa beredar pada paket pertama 11,5 juta dan paket kedua 11,875 dan paket ketiga 11,250. Setelah itu kita akan dapat menentukan IPS pasca ekspansinya yaitu 103.600 dibagi dengan 11,5 juta akan mendapatkan 9.009 dan untuk paket kedua dan ketiga akan menyesuaikannya. Nah, pada paket pendanaan gabungan PT Nasional sebagai mensajikan pada tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pendanaan sebesar miliar menggunakan paket 1 terbukti memberikan hasil paling menguntungkan dengan IPS tertinggi yaitu 9.009 dibanding dua paket lainnya. Selanjutnya yaitu faktor kedua yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan yaitu kemampuan arus kas memenuhi kewajiban utang. Nah, faktor kedua ini kemampuan arus kas masuk perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang. Yang dimaksud dengan arus kas masuk di sini adalah pendapatan per kas perusahaan, yaitu pendapatan atau keuntungan akrual ditambah depresiasi. Kemampuan arus kas perusahaan ini diukur menggunakan indikator rasio time interest earned ratio. Time interest earned dirumuskan sebagai keuntungan tambah depresiasi dibagi dengan bunga periodik. Next. Nah, dapat dicontohkan bahwa sebuah perusahaan memiliki rata-rata keuntungan per tahun 180 juta dan depresiasi aktiva tetap per tahun dengan metode garis lurus 20 juta. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban beban bunga periodik 25 juta,
interest earned ratio perusahaan tersebut adalah yang tadi kan interest earned ratio tadi kan rumusnya keuntungan ditambah depresiasi dibagi dengan bunga periodik. Nah, keuntungannya kan 180 juta. Jadi 180 juta ditambah dengan depresiasinya 20 juta dibagi dengan 25 juta bunga periodiknya akan menghasilkan 8. Nah, dari sini semakin tinggi rasio ini mengindikasikan semakin besar kemampuan perusahaan menjamin pemenuhan kewajiban utangnya dan semakin terbuka bagi perusahaan untuk bisa mengakses sumber dana dari utang. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, semakin kecil peluang perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dananya dari sumber utang karena risiko kegagalan perusahaan menjadi semakin besar dalam memenuhi kewajiban utangnya. Next. Nah, faktor ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan pendanaan yaitu biaya modal. Biaya modal merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan atas penggunaan dana yang berasal dari sumber dana tertentu. Biaya modal pada umumnya merupakan tingkat pendanaan yang diharapkan oleh pemilik dana. Nah, dalam penentuan alternatif pendanaan dilihat dari aspek biaya modal, sumber dana yang dianggap menguntungkan ialah yang memiliki biaya modal yang paling kecil, sehingga semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan yang dibiayai dari sumber dana tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi biaya modal dari sumber dana tertentu, semakin keras upaya perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan yang dibiayai dari sumber dana tersebut. Nah, besar kecilnya biaya modal ini ditentukan oleh besar kecilnya resiko dari kegiatan atau proyek investasi yang akan dibiayai menggunakan dana yang bersangkutan. Next. Faktor keempat yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pendanaan yaitu rasio utang. Ada dua jenis rasio utang yang sering digunakan, yaitu debt to asset ratio, yaitu yang membandingkan total utang dengan total aset, dan yang kedua yaitu debt to equity ratio, yaitu yang membandingkan total utang dengan total ekuitas. Next. Nah, dapat dilihat pada contoh ini, yaitu neraca sederhana dari PT ABC. Aset lancarnya 10 miliar, aset tetapnya 15 miliar, dan total asetnya yaitu 25 miliar. Serta utang lancarnya 1 miliar, utang panjangnya 7 miliar, ekuitasnya 17 miliar, dan total asetnya yaitu 25 miliar. Berdasarkan neraca di atas, rasio utang PT ABC jika menggunakan debt to asset ratio adalah, nah di sini kita akan menggunakan debt to asset ratio, yaitu membandingkan total utang dengan total aset. Total utangnya yaitu utang lancar ditambah utang panjang 1 miliar ditambah 7 miliar yaitu 8 miliar. Nah, untuk yang total aset yaitu 25 miliar. Jadi 8 miliar dibagi 25 miliar dikali dengan 100% yaitu 30%, 32%. Dengan posisi rasio utang 32% ini menunjukkan bahwa sebanyak 32% dari total aset perusahaan tersebut selama ini didanai dari sumber dana utang dan selebihnya yaitu 68%-nya dibiayai dari sumber dana ekuitas atau modal sendiri. Nah, dengan kata lain, sebagian besar pendanaan struktur modal perusahaan berasal dari ekuitas. Next. Nah, pertimbangan penting dari faktor rasio utang ini adalah aspek fleksibilitasnya. Adalah aspek fleksibilitas pendanaannya. Perusahaan dengan rasio utang yang rendah memiliki peluang terbuka untuk mengakses sumber dana utang
maupun ekuitas sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam memilih alternatif pendanaan. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi, semakin kecil peluang perusahaan bisa mengakses sumber dana dari utang sehingga pilihan yang bisa diakses lebih kepada dana dari ekuitas. Hal ini berarti fleksibilitas pendanaan perusahaan sangat rendah. Perusahaan tidak bisa memilih alternatif pendanaan dengan leluasa karena dihadapkan pada pilihan yang makin terbatas. Next. Selanjutnya yaitu struktur modal target. Struktur modal target merupakan batas maksimal perusahaan melakukan pendanaan dari utang sehingga berfungsi sebagai pengendali agar perusahaan tidak melampaui batas pendanaan yang dianggap aman. Untuk menghindari terjadinya kesulitan keuangan akibat terlalu besarnya beban utang, biasanya perusahaan menetapkan struktur modal target. Next. Dapat dicontohkan sebagai berikut. PT ABC menetapkan target struktur modalnya adalah 45%. Maka berapa PT ABC maksimal boleh menambah pendanaan menggunakan sumber dana utang berikutnya. Posisi rasio utang PT ABC saat ini ialah 32%. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa dilakukan analisis menggunakan persamaan matematis sebagai berikut. Dimisalkan, jumlah dana utang yang boleh ditambahkan sama dengan X. Jadi kita ini menggunakan debt to asset rasio yang dihitungkan tadi, 8 miliar dibagi dengan 25 miliar. Namun di sini ditambahkan dengan X, yaitu dana utangnya. 8 miliar ditambah dengan X, dibagi dengan 25 miliar ditambah dengan X sama dengan 45/100, yaitu 45%-nya. Disubstitusikan 8 miliar dibagi dengan 100, yaitu 800. 8 miliar dikali dengan 100, yaitu 800 miliar ditambah X dikali 100, yaitu 100X. Nah, selanjutnya 45 dikali 25 miliar, yaitu yaitu 1 triliun. Nah, untuk selanjutnya 45 dikali dengan X, yaitu 45 ditambah 45X. Nah, untuk disubstitusikan 100X dikurangi dengan 45 menghasilkan 55X sama dengan 325 miliar sama dengan X diperoleh dengan 5 miliar. Nah, jika disubstitusikan angka yang diperoleh tersebut akan menjadikan rasio utang PT ABC sama dengan ditargetkan, yaitu 45%. Nah, jika perusahaan membutuhkan dana dengan jumlah yang lebih besar dari angka tersebut, maka tidak ada pilihan lain kecuali dipenuhi dari sumber dana ekuitas. Sumber dana ekuitas bisa berasal dari penerbitan saham biasa, penerbitan saham preferen, dan bisa berasal dari keuntungan perusahaan. Namun, perusahaan pada umumnya menjaga agar struktur modalnya berada di bawah struktur modal target dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Next. Oke, faktor kelima yaitu peringkat efek atau surat utang yang diterbitkan perusahaan. Peringkat efek atau security rating merupakan peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat efek khususnya terhadap surat berharga utang sebagai obligasi.
Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel di samping. Untuk lembaga pemeringkat Standard & Poor's, peringkat tertinggi yaitu AAA dan terendah D. Begitu juga seterusnya. Peringkat efek ini menunjukkan tingkat keterjaminan suatu surat utang dapat terbayar kembali tepat waktu dan mengindikasikan tingkat resiko kegagalan atau default risk. Semakin tinggi peringkat efek, akan semakin terjamin surat utang tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah peringkat efek, akan semakin tidak terjamin surat utang tersebut. Langsung saja kita simak contohnya. Jika peringkat yang diterima tinggi, maka perusahaan bisa memasarkan dengan lebih mudah obligasi yang diterbitkan dan bisa terjual di atas nilai nominal atau at premium. Contohnya, obligasi dengan nilai nominal 50.000 per lembar terjual di atas nilai nominal 50.000 per lembar. Artinya, perusahaan berutang senilai 50.000 per lembar, namun dana yang diperoleh sebesar 60.000 per lembar. Tentunya hal ini menguntungkan perusahaan. Namun sebaliknya, jika peringkat yang diterima rendah, maka obligasi yang diterbitkan bisa terjual di bawah nilai nominal atau at discount. Contohnya, obligasi dengan nilai nominal 50.000 per lembar terjual di bawah nilai nominal, yaitu hanya 40.000 per lembar. Artinya, perusahaan berutang senilai 50.000 per lembar, namun dana yang diperoleh 40.000 per lembar. Dengan demikian, pendanaan dari obligasi tersebut merugikan dan perlu dicari alternatif sumber pendanaan lainnya. Faktor selanjutnya adalah keuntungan pajak. Pendanaan dari utang memiliki keunggulan khusus dibanding dana dari ekuitas, karena dana dari utang memiliki beban bunga yang bersifat mengurangi beban pajak atau tax deductible expense. Seperti yang kita ketahui, beban bunga mengurangi laba kena pajak, sehingga semakin besar beban bunga dan tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar efisiensi pajak yang bisa diperoleh dibanding dengan beban pajak yang ditanggung jika pendanaan melalui ekuitas. Keuntungan pajak yang diperoleh dari pendanaan berasal dari utang ini disebut tax shield. Langsung saja kita simak contohnya. Perusahaan membandingkan sumber dana dari utang obligasi yang memiliki kupon bunga 12% dengan dana dari ekuitas, yaitu saham biasa dan preferen. Dana yang dibutuhkan sebesar 250 juta dengan EBIT pasca pemenuhan kebutuhan dana estimasi sebesar 110 juta dan tax rate-nya 30%. Selanjutnya kita lihat tabel di bawah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan jika pendanaan dari ekuitas adalah 33 juta, baik dari saham biasa maupun saham preferen. Sementara beban pajak jika pendanaan dari utang obligasi hanya sebesar 24 juta karena dikurangi dengan bunga obligasi 12%, sehingga menghasilkan tax shield sebesar 9 juta yang diperoleh dari 33 juta dikurangi 24 juta. Sehingga berdasarkan tabel ini, maka pendanaan dari utang lebih menguntungkan daripada pendanaan dari ekuitas. Faktor ketujuh yaitu sinyal keuangan. Sinyal keuangan atau financial signaling berasal dari signaling teori yang dikembangkan oleh Bhattacharya tahun 1979. Teori ini menganggap setiap kebijakan yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan, termasuk salah satunya kebijakan pendanaan, dianggap mengandung pesan atau sinyal tentang prospek perusahaan. Menurut teori ini, manajemen yang memutuskan pendanaan perusahaan berasal dari utang menunjukkan adanya keyakinan akan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya karena prospek positif dari arus kas masa depan. Sebaliknya, sedangkan manajemen yang memutuskan pendanaan perusahaan berasal dari ekuitas, yaitu melalui penerbitan saham, mengisyaratkan bahwa perusahaan menghindari pendanaan dari utang karena tidak yakin akan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa pendanaan dari utang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan pendanaan dari ekuitas yang berpotensi sebaliknya, yaitu menurunkan nilai perusahaan. Faktor ke-8 adalah problem keagenan atau agency problem. Agency problem berasal dari agency teori dari Michael Jensen dan William Smith tahun 1976 bahwa dengan adanya pemisahan antara pemilik perusahaan yaitu pemegang saham dengan manajemen atau agen sebagai pengelola perusahaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika manajemen mengambil kebijakan yang lebih menguntungkan dirinya dengan mengorbankan kepentingan pemilik perusahaan. Menurut teori ini, danaan dari utang membantu meminimalisir agensi problem antara manajemen dan pemilik perusahaan. Karena pihak kreditur akan berpartisipasi dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam rangka mengamankan dana yang dipinjamkan ke perusahaan. Oleh karena itu, kelebihan sumber dana utang dari perspektif keagenan ini tidak dimiliki oleh pendanaan dari ekuitas. Faktor terakhir yaitu kontrol terhadap perusahaan. Pendanaan dengan ekuitas melalui penerbitan saham biasa baru menyebabkan dilusi kepemilikan atau ownership illusion. Sehingga semakin bertambahnya saham yang beredar akan semakin berpotensi mengakibatkan dilusi kepemilikan. Dilusi kepemilikan ini merupakan menurunnya porsi kepemilikan dari pemegang saham perusahaan sebagai akibat bertambahnya jumlah saham yang beredar, sehingga menyebabkan kontrol atau kendali terhadap perusahaan menurun. Selanjutnya kita simak contohnya. Perusahaan mobil selama ini beroperasi dengan modal 1.000 miliar yang semuanya terdiri dari 10 juta saham biasa dengan nilai nominal 100.000 per lembar. Perusahaan ini dimiliki oleh 3 investor, yaitu investor A dengan 2 juta lembar saham atau 20% kepemilikan, investor B dengan 3 juta lembar saham atau 30% kepemilikan, dan investor C dengan 5 juta lembar saham atau 50% kepemilikan. Untuk membiayai ekspansinya, perusahaan membutuhkan dana 250 miliar yang dipenuhi dengan menerbitkan saham baru sebanyak 2,5 juta lembar yang dijual kepada investor D. Lalu kita lihat tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut, dengan pendanaan baru melalui penerbitan saham baru sebanyak 2,5 juta lembar, menyebabkan porsi kepemilikan pemegang saham lama yang berarti porsi kontrol terhadap perusahaan juga akan berkurang, karena sebagian akan beralih ke investor D. Misalnya, investor B yang sebelumnya memiliki kepemilikan 30% akan turun menjadi 24%. Begitu juga seterusnya, karena investor D memiliki kepemilikan 20%. Selanjutnya adalah teori struktur modal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sekarang kita memasuki pokok bahasan kedua, yaitu terkait dengan teori struktur modal. Oke, next. Jadi apa sih teman-teman teori struktur modal itu? Nah, teori struktur modal ini merupakan teori fundamental dalam manajemen keuangan yang menjelaskan hubungan penting, yaitu ketika perusahaan itu menyusun struktur modalnya, entah itu nanti modal berasal dari ekuitas ataupun dari utang, yang nantinya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Biasanya nilai perusahaan ini digambarkan dengan nilai saham di bursa. Nah, dari nilai perusahaan tadi pasti akan mempengaruhi perilaku investor. Dalam hal ini mewakili perilaku pasar. Oke, next.
Dalam teori struktur modal ini kita awali dengan teori MM. Apa sih MM ya? Teori MM ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Merton Miller and Franco Modigliani tahun 1958. Jadi MM ini diambil dari nama belakang penemu teori ini yaitu Miller dan Modigliani. Nah, teori MM yang pertama ini membicarakan terkait teori MM dengan asumsi tidak ada pajak. Nah, teori dengan asumsi tidak ada pajak ini dibangun berdasarkan asumsi pada pasar sempurna dengan beberapa kondisi, yaitu yang pertama tidak ada pajak, sehingga tidak ada pilihan pendanaan yang membawa keuntungan pajak dibanding yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tidak ada biaya transaksi, sehingga apapun jenis pendanaan yang dipilih itu tidak ada yang lebih murah atau lebih mahal jika dilihat dari biaya transaksinya. Kemudian selanjutnya itu simetri informasi, yaitu manajemen dan investor ini memiliki informasi yang relevan, yang sama tentang prospek perusahaan, sehingga tidak ada alternatif pendanaan yang bisa digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan pesan informasi tertentu kepada investor dibanding alternatif pendanaan lainnya. Jadi simetri informasi ini pandangan antara manajemen dengan investor ini searah atau relevan, sama-sama tahu. Eh, Dalam teori MM dengan asumsi tidak ada pajak ini diasumsikan atau disebutkan bahwa dalam kondisi tidak ada pajak dalam pasar sempurna, struktur modal ini tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, atau dengan kata lain, struktur modal ini bersifat relevan terhadap nilai perusahaan. Oke, next. Nah, bisa kita lihat dari grafik. Ini grafiknya mohon maaf kurang lengkap. Sebenarnya ini ada garis horizontal lurus nanti ke nilai perusahaan. Jadi relevan gitu antara nilai perusahaan dengan struktur modal atau lurus. Oke, next. Dalam dari MM dengan asumsi tidak ada pajak ini dibagi ke dalam beberapa sub bahasan. Ini yang pertama kita membahas terkait teori MM Proposition 1 yang menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pajak, total biaya modal perusahaan atau disingkat WACC, Weighted Average Cost of Capital, ini tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur modal. Kenapa? Karena WACC atau total biaya modal ini merupakan Weighted Average Cost of Capital atau dalam bahasa Indonesianya yaitu rata-rata tertimbang dari biaya modal individual masing-masing sumber dana, entah itu dari utang ataupun ekuitas. Sehingga nanti diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu WACC sama dengan KD dikali WD di plus KE dikali WE. WACC tadi itu total biaya modal perusahaan, KD ini biaya modal atas utang, KE ini biaya modal atas ekuitas, WD ini porsi utang terhadap total modal atau debt per modal, kemudian WE ini porsi ekuitas terhadap total modal atau equity per modal. Nah, menurut argumentasi dari MM Proposition 1 ini, berdasarkan fakta yang ada, ini menunjukkan bahwa modal atas utang atau KD ini lebih kecil dari biaya modal atas ekuitas atau KE, sehingga penggunaan utang yang terlalu tinggi dalam sebuah perusahaan ini akan berimbas terhadap beberapa hal. Yang pertama yaitu akan menurunkan total biaya modal perusahaan atau WACC. Kemudian yang kedua, semakin tinggi modal itu dibiayai dari utang, maka akan meningkatkan risiko kebangkrutan usaha, utamanya bagi pemegang ekuitas atau pemegang saham. Kemudian selanjutnya, naiknya biaya modal atas ekuitas sebesar penurunan WACC. Gini, untuk yang ketiga ini, ketika KD naik, ini nanti akan diimbangi oleh KE. Artinya apa? Artinya eh, ketika penggunaan utang ini semakin tinggi, maka penggunaan utang atas ekuitas ini juga akan naik tinggi. Artinya saling menutupi gitu.
Sehingga WACC atau biaya modal ini tidak berubah meskipun porsi utang atau struktur modal ini berubah. Oke, next. Selanjutnya, ini merupakan lanjutan dari Proportion One, di mana kita menggunakan pendekatan metode valuasi, di mana ketika WACC atau total modal tadi itu tidak berubah, maka nilai perusahaan tidak berubah. Nah, kok bisa? Karena ini ada persamaan yaitu N sama dengan E per K, atau nilai perusahaan ini sama dengan earning per K. K ini WACC tadi. Jadi dengan asumsi earningnya itu konstan, maka WACC ini yang tadi menurut Proportion One itu tidak berubah, maka nilai perusahaan juga akan konstan atau juga tidak akan ikut berubah. Oke, next. Nah, selanjutnya ini masuk ke bahasan kedua itu tentang Proportion 2. Sebenarnya ini bahasanya agak mirip dengan Proportion 1, masih dalam atau masih dalam seputar dengan asumsi tidak ada pajak. Di sini dinyatakan bahwa struktur modal atau debt per equity ini berpengaruh positif terhadap biaya modal atas ekuitas atau disingkat KE tadi. Semakin tinggi porsi pendanaan dari utang, maka akan semakin tinggi biaya modal atas ekuitas. Begitupun sebaliknya, semakin rendah porsi pendanaan dari utang, maka akan semakin rendah pula biaya modal atas ekuitas. Kita kembali ke persamaan tadi, yaitu di mana WACC itu sama dengan KD dikali WD ditambah KE dikali WE. Ini kalau dirubah WD sama WE-nya ini jadi persamaan baru yaitu WACC sama dengan KD dikali D per M atau debt per modal ditambah KE dikali E per M atau KE dikali equity per modal. Nah, ini sebenarnya persamaan matematis saja ketika rumus itu dibolak-balik. Jadi ketika KE ini kita balik, maka akan atau KE ini kita pindahkan ke sisi yang sebelahnya, maka akan muncul rumus yaitu KE sama dengan WACC ditambah WACC min KD dikali debt per equity. Nah, berdasarkan rumus di atas tadi itu, kita dapat mengetahui bahwa KE, ini besar kecilnya KE dipengaruhi oleh besar kecilnya DE. Sehingga semakin tinggi debt per equity atau DE tadi, maka biaya modal atas equity atau KE juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah DE, maka KE juga akan semakin rendah karena saling berpengaruh. Oke, next. Dapat kita lihat pada grafik tersebut. Nah, seperti yang dijelaskan pada Proportion One tadi bahwa biaya modal atas utang ini bersifat konstan dan posisinya ini selalu lebih rendah daripada KE, sehingga posisinya ada di paling bawah, itu digambarkan dengan garis hijau. Kemudian ketika perusahaan ini sepenuhnya menggunakan modal dari ekuitas, maka WACC ini juga akan maka total biaya modal atau WACC ini akan sama dengan biaya modal atas ekuitas. Jadi start atau titiknya itu sama. Kemudian ketika perusahaan mulai menggunakan pendanaan dari utang, biaya modal atas ekuitas ini akan meningkat seiring dengan peningkatan pendanaan dari utang tadi atau Proportion One. Jadi garis biru ini menggambarkan Proportion One, yaitu di mana nilai perusahaan ini bersifat relevan dengan WACC, sedangkan yang garis merah naik ini Proportion 2, yaitu biaya atau KE ini berbanding relevan atau semakin tinggi jika penggunaan utang ini juga semakin tinggi. Selanjutnya di gambar sebelahnya yaitu kita gambar P ini menunjukkan bahwa berapapun besar porsinya, misalkanlah di sebelah ini 60% ekuitas, 40% utang. Kemudian di sebelahnya ini berubah yaitu 20% ekuitas, 80% utang. Jadi meskipun porsinya ini berubah, tapi mereka itu masih dalam satu lingkup atau satu lingkaran. Nah, lingkaran ini menggambarkan
struktur modal gitu. Meskipun irisannya berbeda, tapi masih satu kesatuan lingkaran. Gitu. Oke, next. Langsung aja kita masuk ke contoh, di mana ini merupakan struktur modal PT Bahtera Rumah Tangga dalam jutaan rupiah. Dapat kita ketahui datanya itu sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita akan menghitung WACC pada periode pertama, yaitu WACC tadi rumusnya sama, yaitu KD kali WD ditambah KE kali WE. KD-nya diketahui 10%, dikali WD diketahui 40%, eh, ditambah KE 12% dikali WE 60%. Ini ketemu 4% ditambah 7,2%. Dan hasilnya itu 11,2% untuk WACC pada tahun 2019. Nah, kita coba buktiin bahwa tadi kan udah diketahui berdasarkan data itu di tahun 2019 KE-nya itu kan 12%. Nah, ini coba kita hitung lagi berdasarkan WACC yang udah kita peroleh tadi. Kita hitung yaitu rumus KE yaitu WACC plus WACC min KD dikali debt per equity. WACC-nya tadi 11,2%, kemudian ditambah lagi dengan WACC itu 11,2% dikurangi KD, KD-nya diketahui 10%, dikali debt per equity. Debt per equity-nya diketahui 66,7%. Nah, tadi dari hasil akumulasi perhitungan tadi ketemulah jawabannya yaitu 12%. Artinya sama. Jadi ini pembuktian untuk teori MM proportion 2. Kemudian kita coba ke perhitungan di tahun 2020, kita menghitung KE, di mana rumus KE ini sama seperti tadi, yaitu WACC ditambah WACC min KD dikali debt per equity. WACC-nya kita pakai acuan tahun sebelumnya, yaitu 11,2%, ditambah WACC-nya tetap 11,2%, dikurangi 10%, dikali 150%. Nah, nanti dari hasil perhitungan ketemu 13%. Jadi, kita ketahui kan dari data tersebut pendanaan utang dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu naik dari 140 juta ini menjadi 240 juta. Itu kan naik dari 40% menjadi 60%. Sehingga kita hitung KE, KE-nya itu juga ikut naik. Dari awalnya tadi 12%, ini menjadi 13%. Ini membuktikan bahwa pendanaan dari utang ini naik, membuat biaya modal atas ekuitas ini juga ikut naik. Kemudian kita hitung WACC untuk tahun 2020, ini masih sama rumusnya seperti perhitungan tahun 2019, yaitu KD dikali WD ditambah KE dikali WE. Kemudian ketemu yaitu 6% ditambah 5,2%, kemudian dijumlah ketemu 11,2%. Artinya apa? Artinya di tahun 2019 tadi itu WACC-nya itu kan ketemu 11,2%. Kemudian meskipun tadi proporsi utangnya itu bertambah semakin tinggi, kemudian KE-nya juga semakin naik, tapi ketika kita hitung WACC itu hasilnya tetap sama, itu 11,2%. Ini membuktikan bahwa biaya modal atau WACC ini tidak berubah meskipun porsi utang atau struktur modal tadi itu berubah. Itu. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan teori MM dengan leverage pribadi atau home leverage. Ini terjadi ketika struktur modal pribadi investor ini menyerupai atau mirip dengan struktur modal perusahaan. Kok bisa terjadi seperti ini? Ini terjadi ketika investor ini melakukan tindakan yang dinamakan tindakan arbitrase, yaitu tindakan yang dilakukan para investor dengan memanfaatkan kondisi disequilibrium atau kondisi tidak pada titik temu atau titik seimbang yang ada di pasar sampai akhirnya tercapai kondisi equilibrium atau kondisi keseimbangan di pasar. Oke, next. Langsung saja kita ke contoh. Ini contohnya yaitu PT Nurus Jaya. Ini menggunakan pendanaan yang seluruhnya berasal dari equity tanpa utang sama sekali. Sedangkan PT Ratna Mulia ini selain menggunakan dana dari ekuitas juga terdapat pendanaan yang berasal dari utang sebesar 500 juta dengan tingkat bunga 10%. Artinya nanti membayar bunganya itu 50 juta. Nah,
Kedua perusahaan tersebut sama-sama menjual gorengan seperti weci, OT-OT dan sebagainya, namun memiliki struktur modal yang berbeda. Rinciannya yaitu laba dari operasi PT Nurus Jaya ini 150 juta, PT Ratna Mulia juga sama 150 juta, tapi yang membedakan di sini PT Ratna Mulia memiliki biaya bunga 10% yaitu 50 juta. Sehingga laba bersihnya ini PT Nurus Jaya ini tetap 150 juta, sedangkan PT Ratna Mulia ini 100 juta karena dikurangi dengan beban bunga tadi. Nah, pendapatan yang diharapkan dari ekuitas ini ditentukan bahwa PT Nurus Jaya ini 12%, PT Ratna Mulia ini 12,5%. Sehingga nilai pasar ekuitas ini hitungannya yaitu laba bersih tadi dibagi dengan pendapatan yang diharapkan dari ekuitas. Jadi 150 juta dibagi dengan 12% ketemu 1.250 juta. Yang PT Ratna Mulia ini sama perhitungannya ketemu 800 juta. Kemudian PT Ratna Mulia ini masih dikurangi yaitu 500 juta. 500 juta ini dari utang tadi yaitu pelunasan. Mohon maaf, ini 800 juta ini ditambah dengan nilai pasar dari utang yaitu 500 juta. Sehingga dari PT Ratna Mulia ini ketemu total nilai pasar perusahaannya itu 1,3 M, sedangkan PT Nurus Jaya ini tetap yaitu 1,2,5 M. Nah, kemudian rasio leverage ini dihitung dengan nilai pasar utang dibagi nilai pasar ekuitas, yaitu tadi nilai pasar utangnya itu 0, ya jadi hasilnya 0 kalau dibagi 0. Nah, PT Ratna Mulia ini kalau dihitung yaitu nilai pasar utangnya itu 500 juta dibagi dengan nilai pasar ekuitasnya 800 juta, ketemu 62,5%. Nah, berdasarkan teori ini atau teori homemade leverage ini, PT Nurus Jaya ini lebih menarik ketimbang PT Ratna Mulia. Kenapa? Yang pertama, PT Ratna Mulia ini jelas beresiko karena dia ini menggunakan utang tadi. Nah, kemudian yang kedua, laba operasi yang dihasilkan itu sama. Ya PT Ratna Mulia 150 juta, PT Nurus Jaya juga sama 150 juta. Kemudian return investasi berpotensi sama, namun nilai rupiah untuk berinvestasi di PT Nurus Jaya ini lebih rendah. Kenapa kok bisa lebih rendah? Akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, next. Misalkan ini, investornya ini namanya Kurnia. Ini merupakan pemegang saham di PT Ratna Mulia dengan porsi kepemilikan 10% atau 80 juta. Dari total equity-nya tadi 800 juta dikali 10%, ketemu 80 juta. Maka ia akan melakukan langkah arbitrase untuk memindahkan investasinya ke PT Nurus Jaya. Langkahnya yaitu yang pertama, dia akan menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Ratna Mulia. Sesuai nilai pasar 80 juta, ini dijual semua. Kemudian, jadi Kurnia ini memiliki uang 80 juta tadi dari menjual. Kemudian yang kedua, Kurnia ini meminjam dana pihak ketiga untuk menciptakan leverage pribadi yang menyerupai PT Ratna Mulia. Rumusnya itu rasio leverage dikali kepemilikan saham sebelumnya. Kan tadi diketahui rasio leverage-nya dari PT Ratna Mulia itu kan 62, mohon maaf, rasio leverage-nya tadi kan ketemu 62,5%. Dikali 80 juta ketemu 50 juta. Jadi Kurnia ini harus meminjam uang ke pihak ketiga yaitu 50 juta. Jadi setelah dipinjam tadi Kurnia memiliki dana itu sebesar 130 juta. Dari 80 juta ditambah 50 juta hasil pinjaman tadi. Nah, dari uang 130 juta tadi itu Kurnia akan menginvestasikan dananya ke PT Nurus Jaya sebesar 10%. Kenapa kok 10%? Jadi biar perbandingannya seimbang. Tadi kan investasinya cuma 10%. Nah, untuk investasi yang selanjutnya juga 10% agar seimbang. Nah, ketika harus investasi 10%, maka kita kalikan yaitu 1,25 M dikali 10% ini ketemu 125 juta. Jadi dapat kita ketahui berdasarkan data di atas yaitu total investasinya itu kalau di PT Nurus Jaya itu 125 juta,
Kalau di PT Ratna Mulia itu 80 juta. Lalu return on equity-nya itu 15 juta, sedangkan di PT Ratna Mulia ini 10 juta. Kemudian beban bunganya di PT Nurus Jaya ini 10% karena tadi hutang 50 juta ke pihak ketiga ini. Jadi ada beban bunga 5 juta, sedangkan di PT Ratna Mulia ini tidak ada. Kemudian kita ketahui return on equity bersihnya yaitu 15 juta kurangi 5 juta itu 10 juta di PT Nurus Jaya. Di PT Ratna Mulia ini ketemu 10 juta. Jadi sama. ROE bersihnya 10 juta. Nah, meskipun ROE-nya ini sama, namun kas yang dikeluarkan untuk PT Nurus Jaya ini lebih rendah, yaitu 75 juta. Kok bisa 75 juta? Ini hitungannya yaitu tadi kan total investasinya 125 juta. Ini dikurangi 50 juta. Jadi yang pinjam itu dikembalikan. Jadi totalnya 75 juta. Sedangkan untuk di PT Ratna Mulia tadi itu totalnya yaitu 80 juta. Jadi selisihnya 50 juta. Mohon maaf, selisihnya 5 juta rupiah. Oke, next. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teori MM dengan asumsi ada pajak. Nah, ini teorinya ini lebih rasional, di mana sebuah entitas perusahaan pasti di suatu negara ini akan dikenakan pajak. Nah, dalam teori ini dinyatakan bahwa karena utang memberikan keuntungan pajak, maka semakin tinggi porsi pendanaan atau struktur modal yang berasal dari utang, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Kenapa utang ini kok memberikan keuntungan pajak? Karena pendanaan dari utang ini akan menimbulkan bunga. Nah, dari bunga tadi itu bunga merupakan pengurang pajak. Kemudian dari pengurangan pajak itu bisa dianggap sebagai keuntungan pajak. Nah, dari keuntungan pajak tadi yang diperoleh, maka biaya modal atas utang ini akan menurun karena beban pajaknya juga mengalami keringanan atau penurunan yang berimbas kepada menurunnya WACC tadi atau biaya modal perusahaan. Oke, next. Sehingga diperoleh persamaan yaitu WACC sama dengan KD, ini total utang, total modal atas utang, ini dikali 1 min T, ini T ini yaitu pajak tadi, itu dikali WD. WD ini yaitu porsi modal atas utang, ditambah KE, dikali WE. KE tadi itu yaitu total modal atas ekuitas, dikali porsi modal dari ekuitas. Nah, kita lihat dari grafik ini. Nah, menunjukkan bahwa ketika kita mempertimbangkan faktor pajak yang dikenakan kepada perusahaan, maka nilai perusahaan ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya porsi pendanaan dari utang. Hal ini karena adanya keuntungan pajak yang didapat dari pendanaan utang tadi. Namun, jika perusahaan ini tidak memiliki pendanaan dari utang atau utangnya sama dengan nol, maka nilai perusahaan ini sama dengan asumsi yaitu tidak ada pajak, yaitu relevan, garisnya lurus, yaitu warna biru tadi. Namun ketika perusahaan ini menggunakan utang, maka akan memperoleh keuntungan pajak, jadi semakin tinggi utang, maka akan semakin tinggi keuntungan dari pajak yang diperoleh, sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Oke, next. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori trade-off, di mana teori ini lebih masuk akal lagi. Ketika tadi itu teori MM hanya membahas sisi positif, yaitu ketika kita utang, kita mendapatkan keuntungan pajak. Namun dalam teori trade-off ini juga membahas sisi negatifnya dari utang. Jadi ketika kita utang tadi mendapatkan keuntungan dari pajak, tapi di sini juga ada sisi negatifnya, yaitu kita bisa saja mendapatkan kesulitan uang, bahkan sampai mencapai titik pailit atau bangkrut. Oke, next.
Nah, biaya kesulitan keuangan ini biasanya timbul akibat beban utang perusahaan ini yang terlalu tinggi atau terlalu besar. Situasinya itu nilai pasar aset perusahaan ini menurun karena perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan atau menuju kebangkrutan. Kemudian para pelanggan dan supplier ini mulai meninggalkan perusahaan karena mereka ini meragukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, jika perusahaan ingin melakukan pemulihan, ini diperlukan biaya yang tidak sedikit. Biasanya ini melibatkan pendanaan dengan biaya modal yang tinggi. Kemudian, dalam proses penyelesaian kebangkrutan, ini diperlukan biaya untuk mengurus realisasi atau penjualan aset perusahaan dan mendistribusikan hasil penjualan tadi kepada pemegang klaim, entah itu kreditur ataupun investor. Nah, biaya ini biasanya mencakup biaya jasa tenaga ahli seperti akuntan, kemudian tenaga penilai aset, konsultan hukum, dan lainnya. Kemudian perilaku merugikan dari manajer maupun karyawan karena mereka ini mengetahui bahwa perusahaan akan bangkrut sehingga mereka ini terancam gitu posisinya. Mereka bisa saja kehilangan pekerjaannya sehingga mereka memilih kayak curang gitu, entah korupsi atau penggelapan uang dan lainnya gitu. Nah, jadi di eh, teori trade-off ini menggambarkan dua sisi, yaitu sisi positif, yaitu semakin tinggi porsi pendanaan dari utang, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari pajak, sehingga mendorong kenaikan terhadap nilai perusahaan. Namun sebaliknya, semakin tinggi porsi pendanaan dari utang, maka semakin besar potensi kesulitan keuangan yang akan ditanggung, sehingga mendorong penurunan terhadap nilai perusahaan. Nah, ini kan menimbulkan kebingungan bagi investor. Nah, maka yang paling tepat itu yang mana akan dibahas di slide berikutnya. Oke, next. Nah, eh, tadi ketika kita milih milih keuntungan yang tinggi dari pajak atau kerugian nanti yang ditimbulkan dari kesulitan keuangan, nah munculnya eh, muncullah teori baru yaitu struktur modal optimum. Ini merupakan adopsi dari konsep marginalitas dari ilmu ekonomi mikro yang berbunyi bahwa marginal benefit yang diperoleh dari keuntungan pajak sama dengan marginal cost yang timbul dari biaya kesulitan keuangan. Jadi mencapai titik temu atau titik equilibrium. Oke, next. Selanjutnya ini biaya keagenan dalam teori trade-off atau agency cost, di mana dalam perusahaan kita tidak hanya mengenal biaya keagenan antara manajer dengan pemegang saham, tapi kita juga harus mengenal hubungan antara manajemen dengan kreditur. Nah, eh, dalam beberapa hal ini terjadi konflik antara manajemen dengan kreditur. Biasanya konflik antara pemilik dengan kreditur ini timbul karena kreditur tidak menginginkan manajemen perusahaan bertindak sedemikian rupa yang terlalu menguntungkan pihak pemegang saham, namun merugikan kepentingannya. Sebagai contoh, manajemen ini melaksanakan proyek investasi yang beresiko tinggi dengan prospek yang eh, dengan prospek keuntungan yang tinggi pula atau high risk high return. Jika proyek investasi tersebut berhasil, maka pemegang saham ini akan untung karena mereka akan memperoleh capital gain dan dividen ini yang besar gitu. Tapi jika proyek ini gagal, maka akan berdampak terhadap penurunan aset perusahaan. Mohon maaf, akan berdampak terhadap penurunan aset perusahaan yang cukup signifikan. Eh, Penurunan aset ini bisa berdampak kepada kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban utangnya, seperti pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman. Nah, ibaratnya gini, ketika ini pemegang saham, ketika perusahaan ini mengalami keuntungan, maka pemegang saham ini akan kecipratan dividen yang juga semakin tinggi. Sedangkan kreditur ini ketika perusahaan ini untung besar, tetap beban bunga ini seperti yang disepakati di awal, misalkan 20% ya, sampai nanti 20% gitu. Namun
ketika perusahaan ini mengalami kerugian, ini kreditur ini juga mengalami rugi yang besar. Jadi mereka ini kalau perusahaan untung banget mereka tetap dapatnya segitu, tapi kalau perusahaan rugi, kreditur ini juga mengalami kerugian yang besar. Nah, untuk itu biasanya kreditur ini bisa melakukan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, pembatasannya ini yaitu melalui penetapan dividend payout ratio atau porsi keuntungan maksimal yang bisa dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jadi dividen yang dibagikan ini ada batasannya sehingga eh, perusahaan ini tidak semena-mena dalam membagikan keuntungan kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua itu penetapan batasan-batasan atas penggunaan aset perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan utang. Dengan ketentuan tersebut, manajemen tidak bisa menggunakan aset tertentu yang dijaminkan secara leluasa. Nah, eh, pembatasan-pembatasan tersebut ini pada dasarnya akan menimbulkan cost agensi cost atau biaya keagenan dalam trade-off sehingga ada dua sisi, yaitu yang pertama tadi sisi positif yaitu keuntungan pajak, kemudian ada sisi negatif yaitu biaya kesulitan keuangan ditambah dengan biaya keagenan. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh ya, mohon maaf kelewat. Jadi ini grafiknya. Ketika tadi itu, ketika kita tadi tidak mempertimbangkan biaya keagenan, maka garisnya dilambangkan dengan huruf C, huruf biru itu. Namun ketika kita mempertimbangkan biaya keagenan, maka nilai perusahaan ini menurun ke C absen. Begitupun sebaliknya, struktur modal ini struktur modal optimum ini dari E ke E aksen, yaitu dari struktur modal yang tanpa memperhatikan biaya keagenan. Ketika kita memperhatikan biaya keagenan, maka akan turun ke titik E aksen. Jadi semakin turun karena ada tambahan biaya dari agensi cost tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dari teori struktur modal. Yang pertama ada teori keajenan. Teori keajenan ini dikembangkan oleh Michael Johnson dan William McLean. Teori ini menjelaskan adanya potensi seorang manajer melakukan tindakan dan menguntungkan dirinya sendiri. Karena manajer ini tidak berperan sebagai pemilik perusahaan. Nah, ilustrasinya itu seperti kebijakan manajer terkait fasilitas jabatan yang mewah seperti rumah dinas yang di tempat-tempat elit atau seperti kendaraan yang mewah. Nah, hal ini membuat keuntungan perusahaan jadi tidak maksimal. Untuk mengendalikannya, diperlukan sarana atau monitoring untuk manajer ini agar bertindak sesuai dengan apa yang pemilik perusahaan ini inginkan, yaitu dengan memaksimalkan keuntungan. Next. Nah, dari monitoring ini memunculkan biaya-biaya yang disebut biaya keajenan. Jadi, semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka meminimalisir konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan itu disebut biaya keajenan. Next. Salah satu contoh dari kegiatan monitoring ini perannya utang dalam menciptakan sarana atau instrumen monitoring. Pertama, utang ini menghadirkan kewajiban tetap perusahaan dalam bentuk pembayaran utang beserta bunganya. Karena perusahaan ini kan memiliki kewajiban, otomatis perusahaan harus bekerja secara efisien, bekerja keras untuk menghasilkan pendapatan agar mampu membayar kewajibannya tadi. Nah, yang kedua, bagi manajemen, perusahaan bangkrut itu berarti kehilangan pekerjaannya. Nah, dengan begitu, utang ini mendorong manajemen tadi.
Yang ketiga, ada manajemen akan memilih investasi yang menghasilkan cash flow lebih besar dari biaya modal atas utang yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Nah, jika tidak, investasi ini akan merugi. Yang keempat, seandainya kebutuhan dana dipenuhi dari ekuitas dengan menerbitkan saham baru, ini berpeluang terjadinya penurunan kontrol atau kendali pemegang saham terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya ada teori sinyal. Teori ini dikembangkan oleh Bhattacharya, John and Williams, dan Miller and Rock. Menjelaskan perilaku kebijakan dividen, juga kebijakan struktur modal dalam hubungannya dengan nilai perusahaan. Yang pertama ini, teori sinyal ini memberikan pesan-pesan terkait manajemen ke investor atau kreditor. Pesan-pesan ini yang pertama ada seperti manajemen memutuskan memenuhi kebutuhan dana dari utang. Ini yang berarti manajemen ini yakin untuk memenuhi kewajiban tetap atas utangnya. Kewajiban utang ini dari kewajiban pokok dan bunga. Nah, dengan keyakinan tersebut memberikan sinyal positif bagi investor tentang prospek perusahaan ke depannya. Nah, karena hal ini mendorong naiknya nilai harga saham perusahaan. Yang kedua, jika sebaliknya, jika perusahaan memenuhi kebutuhan dana melalui ekuitas, ini akan memberikan sinyal kepada investor tentang prospek perusahaan yang kurang meyakinkan, karena dikira perusahaan itu nggak mampu membayar hutangnya. Jadi harga saham ini dapat mengakibatkan harga saham ini turun. Next. Selanjutnya ada teori pecking order. Teori ini dikembangkan oleh Myers dan Maslov. Teori ini menjelaskan tentang pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dengan urutan tertentu. Selanjutnya ada manajemen ini mempunyai informasi yang lebih lengkap tentang prospek perusahaan daripada investor. Yang ketiga ada pemilik perusahaan. Next. Nah, asumsi dari teori pecking order ini, perusahaan membiayai kebutuhan dana berdasarkan urutan pendanaan. Urutan pendanaannya ini terdiri dari dana internal dan dana eksternal. Next. Dana internal ini memiliki kelebihan. Nah, kenapa dana internal ini menjadi opsi yang paling teratas bagi perusahaan, karena dana internal ini memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu mencari pinjaman lagi dari pihak luar. Dana yang selanjutnya ada dana internal ini berasal dari keuntungan perusahaan sehingga tidak mengeluarkan biaya eksplisit. Biaya eksplisit ini biaya apa saja sih? Biaya eksplisit ini mencakup biaya administrasi dan biaya-biaya dalam rangka penerbitan surat utang atau ekuitas. Yang selanjutnya adalah berdasar teori agensi manajer lebih menyukai dana internal karena manajer ini tidak merasa dimonitori oleh pihak eksternal. Seperti itu. Sehingga manajer ini sebagai pihak internal lebih menyukai dana internal ini. Next. Selanjutnya ada dana eksternal. Nah, dana eksternal ini juga
ada beberapa dan eksternal, yaitu utang, obligasi, dan saham. Nah, berdasarkan tingkat risiko yang paling kecil, yang pertama ada utang. Kenapa utang? Karena utang ini uh, lebih disukai daripada ekuitas karena dari teori-teori yang sebelumnya, utang ini mendorong kinerja manajemen lebih efisien dan produktif. Nah, pendanaan dengan utang ini memberikan manfaat juga berupa keuntungan pajak karena beban bunga utang berfungsi sebagai pengurang beban pajak. Selanjutnya ada obligasi. Karena obligasi ini lebih mudah daripada saham. Jadi saham ini, kalau saham kan pertama harus uh, menjadi perusahaan. Kalau di saham itu di awal dulu, jadi kita harus melalui beberapa tahapan lah. Nah, dan itu juga biaya-biayanya juga banyak, sehingga obligasi ini menjadi opsi baru saham. Sekian presentasi dari kelompok 5. Demikian Bila ada presentasi pertanyaan bisa diajukan melalui WA. demikian presentasi dari kami. Jika ada materi yang masih dibingungkan atau kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan melalui WA Group pada saat jam mata kuliah berlangsung. Sekian dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wes rek. Iku mau kan gabung ayo caloro iku mau. Rikote wis kok pateni ta? Wes. Wes. Tapi kok Janet tulisannya record? Janet maksudnya Janet. Ayo, Bang. Ya lho, iki tulisannya